Ma'asyiral muslimin jamaah Majelis Taklim Al-Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berbicara tentang terkait kerukunan umat beragama, yang mana kerukunan umat beragama ini adalah merupakan konsep spesialisasi saya sebagai penyuluh agama Islam di Kementerian Agama Kota Tanjung Balai, khususnya tugas wilayah saya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Balai Utara. Dalam hal ini saya akan menyampaikan kaji kita yang kemarin tuh, bahwasanya di dalam kerukunan umat beragama mungkin terjadi ada namanya penyebab konflik umat beragama. Penyebab konflik umat beragama ini memiliki banyak faktor, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tidak silap, ada namanya faktor agama, ada faktor non agama, kemudian ada namanya faktor universal, kemudian ada satu lagi namanya faktor persamaan. Jadi kali ini kita akan membahas tentang materi faktor agama. Ini adalah merupakan salah satu hal yang paling mendasar dalam penyebab konflik umat beragama. Mungkin kita sudah tak perlu lagi menjelaskan banyak-banyak, contohnya sudah ada di kampung kita. Apalah itu Ustadz, kejadian kemarin waktu ada salah satu seorang warga etnis Tionghoa mengatakan kepada kita bahwasanya dia nggak suka mendengar azan tersebut, maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, mengakibatkan salah satu kerusakan rumah ibadah pada ketika itu. Maka untuk menghindari hal tersebut, kami dari Kementerian Agama Kota Tanjung Balai mencoba untuk memberikan pemahaman kepada ibu-ibu sekalian, khususnya kepada seluruh umat Islam, bahwasanya kita harus mengedepankan yang namanya saling menghargai satu sama lain. Di dalam Al-Quran sudah jelas dikatakan bahwasanya tasamuh, yang artinya adalah toleransi. Ibu-ibu ya, toleransi, saling menghargai satu sama lain di antara kita. Kalau bahasa Tanjung Balainya, istilahnya apa sajalah gitu, baik-baik sajalah, saling menghargai satu sama lain, intinya begitu. Kemudian dalam penerapan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwasanya kita di negara ini diwajibkan bagi kita untuk saling menghargai, karena undang-undang sudah menjelaskan kepada kita semua bahwasanya kita berhak untuk memeluk agama masing-masing. Ondak memilih Islam boleh, ondak memilih Kristen boleh, ondak memilih agama yang lain juga boleh, tak jadi masalah. Yang menjadi masalah itu adalah jangan kita mengedepankan sikap emosi kita, mengolok-olok orang, mengejek-ngejek orang, maka akan hal itu tidak akan disukai oleh orang lain. Maka daripada itu, salah satu konflik penyebab umat beragama ini adalah faktor agama, selalu dibeda-bedakan. Jangankan untuk beda agama saja, sesama agama pun kadang-kadang bawa begitu kartongkaran. Contohnya macam kita, ada yang takbirnya begini, ada yang takbirnya begini, ada yang takbirnya begini, banti orang tulah situ. Ya, masing-masing orang tua ada pengambilannya. Tapi ingat, jangan kita saling menyalahkan satu sama lain. Kalaupun ondak kita menegur atau niat kita untuk memperbaiki seseorang untuk menjadi lebih baik, maka tegurlah dia dengan sebaik-baik mungkin. Jangan dipermalukan di depan orang lain. Macam kita kadang-kadang ada yang baca kunut, ada yang tak baca kunut. Gara-gara tak baca kunut sama nak baca kunut, udah tak bisa cakap-cakapan, ya kan? Ada yang tak jadi ketua BKM, ada yang sudah jadi ketua BKM, udah tak ondak lagi ke masjid. Ada yang istilahnya bajunya tak cantik, ada bajunya yang cantik, sudah tak nama ngaji surat Yasin. Jadi hal-hal yang seperti itu perlu kita kesampingkan, bahwasanya disitulah tujuan kita bermasyarakat, untuk saling menghargai satu sama lain. Ya, saling mengingatkan kita, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Intinya seperti itu. Kemudian daripada itu, di dalam surah Al-Baqarah ayat 256 dikatakan, akan saya bacakan artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada agama Islam yang amat kuat
dan tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita untuk menjadi orang Islam. Apabila kita menjadi orang Islam, maka kewajiban kita adalah beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada Rasul, dan beriman kepada 6 yang perkara. Jangan 2 saja yang beriman ibu-ibu, yang keempatnya lagi ditambah juga. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada para malaikat, beriman kepada Nabi, beriman kepada hari kiamat, dan yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Itu yang paling utama. Jadi maka daripada itu, apabila 6 perkara ini dapat kita laksanakan, maka insya Allah mudah-mudahan yang 5 perkara lagi dapat kita laksanakan. Apa itu? Itu yang terkandung dalam rukun Islam. Ada namanya mengucap 2 kalimat syahadat, sudah. Mendirikan sholat, lagi proses. Kan? Kenapa lagi proses, Ustaz? Ya belum meninggal kita. Begitu azal nanti menjemput kita, maka kewajiban kita untuk melaksanakan sholat tidak akan ada lagi. Melaksanakan sholat itu di dunia, intinya begitu. Kemudian melaksanakan ibadah puasa juga di dunia, membayar zakat juga di dunia, kemudian melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, itu juga di dunia. Maka laksanakanlah itu. Tidak akan mantap rukun Islam kalau rukun iman tidak dibarengi dengan akidah yang kuat. Maka daripada itu, rukun Islam oke, rukun iman oke, mantap. Itu dia. Jadi faktor agama ini tolong jangan dibawa-bawa dalam permasalahan-permasalahan yang terkait di sekitar kita. Ya, kalau seandainya ada nampak kamu Islamnya yang aneh-aneh seperti yang saya bilang tadi, tegur dengan yang baik, sapa dengan yang baik, ingatkan dengan yang baik. Mudah-mudahan beliau mendengar. Tapi kalau seandainya kita tegur dia, kita permalukan dia di hadapan orang, itu akan mengakibatkan permusuhan di antara kita, menjadi kebencian, dendam dia sama awak. Nah, itulah besok nanti akan terjadi perkelahian tuh. Masuk nanti kita ke polsek, di penjara pula gitu ibu-ibu. Jangan terjadi hal seperti itu. Jadi saya berharap Bu, kalau bisa intinya salah satu faktor agama ini ya, penyebab konflik umat beragama ini tolong kita hindari. Apalagi macam kita di kampungan kita nih ya. Ya, di kampungan kita ini banyak, ada yang beragama Islam, ada yang Kristen, ada yang Cina, ada yang Buddha. Apalagi macam saya Bu secara pribadi, depan rumah Kristen, samping rumah Kristen, samping rumahnya lagi alhamdulillah orang Islam, belakang rumah orang Chinese, orang Buddha. Ya, mudah-mudahan kami selama berapa ibu ya, selama sekitar hampirlah mencapai 50 tahun bertetangga tuh alhamdulillah lancar-lancar saja, tak ada pala menjadi masalah. Kenapa? Karena kami itu tidak pernah saling mencampuri urusan satu sama lain. Saling kita hargai dia. Mereka melaksanakan ibadah, kita hargai. Kita melaksanakan ibadah, mereka hargai. Mereka melaksanakan peringatan hari besar hari raya mereka, silakan. Kita juga begitu, silakan. Jadi tidak ada saling kontradiksi atau misalkan tidak ada permusuhan di antara kita. Maka dari itu, maka kita jaga ya Bu ya. Kita jaga dengan sebaik-baik mungkin. Itu yang kita harapkan. Intinya sesuai dengan kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadi. Untukku agamaku dan untukmu agamamu. Peganglah itu yang kuat. Jadi mungkin dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.